pada kesempatan awal saya akan menyampaikan terkait peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan. Tadi Bu Deputi sudah memberi pengantar di awal di bidang pangan olahan seperti apa regulasinya, dan pada kesempatan awal ini sebelum nanti pembicara-pembicara setelah saya ya Bu Deksa ini lebih ke arah teknis per topik peraturan di bidang pangan yang pastinya akan sangat menarik untuk didengarkan dan diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan paparkan terlebih dahulu payung hukumnya nih secara besarnya ya. Jadi peraturan di bidang pangan olahan, next slide saja. Ini akan saya paparkan beberapa outline terkait bagaimana peraturan di bidang pangan olahan secara besar, penyusunan peraturan di Badan POM bagaimana prosesnya, dan yang saat ini sedang disusun di tahun 2022. Ini juga akan saya sampaikan. Nah, next slide. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan secara umum ini tidak hanya di bidang pangan, yang kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditentukan hierarkinya dari mulai paling tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini turun ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan-peraturan di bawahnya yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Jadi seperti ini hierarkinya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat suatu undang-undang ditetapkan, akan ditetapkan peraturan teknis di bawahnya berupa peraturan pemerintah dan seterusnya. Seperti ini. Next slide. Nah, untuk di bidang pangan olahan, ini alhamdulillah untuk pangan ini cukup komprehensif pengaturannya, karena memang kita tahu bicara pangan dari hulu ke hilir, from farm to table gitu ya, jadi dari pangan segar hingga pangan olahan, sehingga sudah tersedia undang-undang yang mengakomodir dan pembagian kewenangan begitu jelas. Nah, kita tahu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini sudah dituangkan pengaturan tentang pangan ya secara utuh, dan memang poin-poin terkait perizinannya juga sudah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Omnibus Law terkait perizinan ini memang menjadi satu di undang-undang ini. Nah, di Undang-Undang Pangan sendiri ini ada peraturan pemerintah turunannya, produk hukum turunannya. Antara lain adalah PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, PP 86 tentang keamanan pangan. Jadi memang dibagi berdasarkan topik secara spesifik ya, ketahanan pangan dan gizi, keamanan pangan, dan label dari iklan pangan yang saat ini memang masih berlaku yang PP nomor 69 tahun 99. Jadi belum dilakukan revisi, saat ini sedang kami lakukan, dan memang ada beberapa langkah yang masih terkendala belum harmoninya beberapa kementerian lembaga. Jadi memang ini terus berproses, kami akan terus kawal. Dan yang berikutnya juga kita tahu sudah dibentuk Badan Pangan Nasional berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021, di mana memang di dalam amanah Undang-Undang Pangan juga disebutkan. Dan dari seluruh PP ini juga telah disusun peraturan-peraturan teknis di bawahnya yang ditetapkan oleh Menteri Lembaga, Kementerian Lembaga yang memang menjadi penerima wewenang gitu ya terhadap aturan atasnya. Nah, untuk Undang-Undang Cipta Kerja sendiri juga sudah diterbitkan peraturan pemerintahnya tahun 2021. Ini memang luar biasa cepat ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang ditetapkan 2020, PP-nya diterbitkan 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan masing-masing kementerian lembaga juga menyusun peraturan teknis di bawahnya termasuk Badan POM. Next slide. Nah, ini undang-undang lain yang selain juga tadi Undang-Undang Pangan dan Cipta Kerja, kita juga memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 8 terkait perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan, Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal. Ini saling terkait satu sama lain di bidang pangan, termasuk undang-undang terkait protokol Kartagena yang membahas juga tentang pangan rekayasa genetik. Next slide. Nah, ini saya akan jabarkan secara singkat masing-masingnya. Jadi untuk undang-undang
yang diterbitkan tahun 2012 ini disahkan pada tanggal 17 November 2012 dan diundangkan pada 18 November dan terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Jadi kita sebagai masyarakat harus memahami sejak diundangkan itu otomatis peraturan tetap diberlakukan. Next slide. Nah, di dalam Undang-Undang Pangan ini dituangkan asas dari penyelenggaraan pangan yang mana kalau kita cermati ini luar biasa komprehensif ya, dari mulai kedaulatan mungkin bisa di-mute dulu yang ya, makasih. Kedaulatan pangan ini kita tahu akan menjamin hak rakyat atas pangan, juga asas kemandirian di mana diharapkan kemampuan memproduksi pangan beraneka menjamin kemandirian pangan. Kiranya sama kayak bulan. Ini salah satu resiko pada saat kita menyelenggarakan secara Zooming ya. Ya, kita lanjut. Asas lainnya juga yang dituangkan di dalam penyelenggaraan pangan adalah aspek keamanan. Ini juga penting untuk dipahami karena ini adalah upaya untuk mencegah pangan dari cemaran yang bisa mengganggu kesehatan sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan pada kesempatan belum ini ya, masih di slide sebelumnya. Dan asas-asas lainnya juga yang menjadi pegangan pada penyelenggaraan pangan. Itu lanjut. Nah, untuk bisa lanjut ya. Ya, untuk penyelenggaraan pangan ini di dalam Undang-Undang Pangan dituangkan beberapa poin mulai dari perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, pengawasan, hingga penyidikan dituangkan begitu detail. Next slide saja ya, di-fullkan saja. Nah, di bidang keamanan pangan tertuang beberapa komponen yang memang dituangkan dalam undang-undang dan di dalam peraturan turunannya termasuk yang diatur oleh Badan POM juga mengacu kepada undang-undang pangan ini. Di dalam aspek keamanan pangan tertuang sanitasi pangan, nanti di slide berikutnya akan didetailkan. Di label iklan juga sama memuat ketentuan tentang pelabelan, larangan seperti apa, ketentuan iklannya bagaimana, dan seterusnya, di mana ini juga dituangkan dalam peraturan turunannya di dalam PP 69. Demikian juga untuk aspek keamanan pangan, ini juga tertuang di dalam produk turunannya yaitu di PP 86 tentang keamanan pangan. Dan untuk peran serta masyarakat dan penyidikan juga termasuk di dalam aspek yang dituangkan secara lebih teknis di dalam peraturan turunannya di PP 86. Next slide. Nah, untuk Cipta Kerja ini disahkan, jadi ini masih berkelanjutannya bicara tentang payung hukum di bidang pangan. Untuk Cipta Kerja ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Di mana ini terdiri dari 15 bab dan 180 pasal. Lanjut saja ya, bisa ikutin irama saya ya. Ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa poin yang memang dilakukan perubahan karena memang ini menjadi omnibus ya, jadi penyederhanaan regulasi dalam satu undang-undang terkait perizinan. Jadi memang semua aspek yang ada di dalam undang-undang pangan ini ditarik menjadi undang-undang Cipta Kerja terkait perizinan. Jadi di dalam pasal 68, 77, 81, 91 ini terkait perizinan ditarik ke undang-undang Cipta Kerja, dan terminologi izin juga menjadi perizinan berusaha. Jadi sesungguhnya tidak ada yang terlepas atau berubah, tapi hanya berubah perizinan berusaha, dan pastinya mekanisme juga lebih disederhanakan. Lanjut. Nah, di dalam PP nomor 5 sebagai produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Lanjut. Nah, di perizinan berusaha berbasis resiko ini memang banyak
terjadi simplifikasi kemudahan perizinan Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan acara advokasi sosialisasi kita kali ini, kami coba menyusun rundown acara itu, termasuk di dalamnya adalah proses perizinan yang ada di Badan POM. Jadi kami berkolaborasi dengan unit-unit yang memang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan perizinan tersebut. Nanti di hari ketiga kalau tidak salah, semua perizinan akan kita paparkan terkait perizinan yang ada di Badan POM. Jadi di hari pertama dan kedua bicara tentang peraturan secara teknisnya yang mendasari proses-proses perizinan itu, dan nanti di hari ketiga akan fokus pada informasi tentang perizinannya. Dan kita tahu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali simplifikasi kemudian perizinan, namun ini memang akan membawa konsekuensi switching ke pengawasan ya. Dan memang kita ketahui dengan simplifikasi, dengan pemenuhan komitmen, ini menjadi komitmen bersama, pemenuhannya dan pengawasan perlu dilakukan untuk mengawal komitmen tersebut, pemenuhan komitmen tersebut. Next slide. Di dalam perizinan berusaha di sektor pangan olahan ini sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 10 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 5. Ini ada 24 jenis perizinan berusaha di sektor pangan olahan. Di mana kita tahu bahwa di dalam perizinan ini ada 3 kelompok, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dan untuk menengah rendah ini berupa pemenuhan standar ya, berupa self declare, jadi pemenuhan komitmen. Ini ada 7 sertifikat pemenuhan komitmen, dan untuk menengah tinggi yang berupa pemenuhan standar dan perlu dibuktikan oleh pelaku usaha, ini ada 10 sertifikat standar, dan yang berupa perizinan level tinggi ini ada 7 izin. Nanti di hari ketiga ini akan secara detail masing-masing pemilik perizinan ini akan memaparkan prosesnya dan persyaratannya. Dan di mana kita tahu kategorisasi ini memang berdasarkan analisis resiko terhadap aspek-aspek perlindungan konsumen. Antara lain adalah foodborne disease risk, ini kaitannya ke resiko pangannya. Non-compliance risk ini lebih ke arah pemenuhan terhadap cemaran dan sebagainya ya, resiko pangan, persyaratan-persyaratannya BTP, cemaran dan sebagainya. Yang berikutnya adalah misleading information risk, ini lebih ke arah pelabelan. Itu. Jadi aspek-aspek ini menjadi pertimbangan penetapan sektor perizinan di bidang pangan olahan. Next slide. Dan di PP 86 tentang keamanan pangan ini sebagaimana telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019, lanjut saja, diselenggarakan melalui beberapa poin yang menjadi perhatian Bapak Ibu semua dalam memproduksi suatu pangan. Di mana di dalam PP ini diatur penyelenggaraan keamanan pangan from farm to table, jadi dari hulu ke hilir. Semua diatur secara lebih detail dan mengatur pembagian tugas setiap kementerian lembaga dalam melakukan pengaturan lebih lanjut dan pengawasannya sesuai dengan kewenangannya, dari mulai pangan segar hingga pangan olahan seperti apa. Nanti di slide berikutnya saya akan coba petakan sebelum ya. Jadi di dalam penyelenggaraan ini memang diatur secara detail mulai dari sanitasi, pengaturan BTP-nya, pengaturan tentang pangan rekayasa genetiknya, untuk iradiasi pangan, standar kemasan, jaminan keamanan dan mutunya, jaminan produk halal juga dituangkan di dalam PP ini, pengawasan dan kejadian luar biasa, serta penanganan cepat terhadap kedaruratan juga tertuang, juga peran serta masyarakat. Jadi dituangkan begitu detailnya terkait penyelenggaraan pangan. Next slide. Nah, untuk pengaturan lebih lanjut, jadi tadi kita sudah ketahui bahwa di dalam PP tentang keamanan pangan itu ada beberapa topik yang tiap kementerian yang punya kewenangan akan membuat pengaturan lebih lanjut untuk implementasinya. Nah, ini saya coba paparkan di Badan POM seperti apa menuangkan beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pangan yang dituangkan dalam PP tersebut. Untuk sanitasi pangan ini telah ditetapkan peraturan Badan POM terkait cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan olahan tertentu. Jadi seperti CPPOB untuk pangan sari komersil, CPPOB untuk makanan pendamping ASI, CPPOB untuk formula bayi dan formula lanjutan, dan
cara iradiasi pangan yang baik. Jadi memang sesuai kewenangannya Badan POM mendapatkan tugas untuk menyusun CPPOB, susah ya, CPPOB untuk pangan olahan tertentu. Jadi memang kewenangannya untuk pangan olahan tertentu. Sementara kalau untuk pangan olahan secara umum ini menjadi kewenangan Kemenperin. Nah, selain itu juga terkait sanitasi pangan ini nanti secara detail di beberapa pemateri selanjutnya ini akan dijelaskan isi dari masing-masing regulasi ini. Nah, masih terkait sanitasi pangan, peraturan Badan POM juga menetapkan tentang batas maksimal cemaran, termasuk cemaran mikroba, cemaran logam, cemaran kimia, dan radioaktif yang memang saat ini masih berupa Permenkes yang nanti akan kita coba review karena memang sesuai amanah di dalam undang-undangnya ditugaskan kepada Badan POM untuk menetapkan ini. Nah, berikutnya terkait bahan tambahan pangan, ini beberapa regulasi sudah ditetapkan, nanti di sesi tentang materi BTP akan dipaparkan secara lebih detail, termasuk bahan baku yang dilarang dalam pengolahan. Nah, untuk pangan rekayasa genetik, Badan POM juga telah memiliki peraturan tentang pengawasan pangan PRG yang saat ini memang kita terus lakukan review untuk revisinya untuk bisa mengakomodir perkembangan teknologi dan regulasi internasional. Salah satunya adalah terkait genome editing yang kemarin kita juga sudah lakukan pembahasan dengan para pakar dan stakeholder. Untuk iradiasi pangan ini juga ada peraturannya yang mengatur tentang pengawasan pangan iradiasi. Kemasan pangan juga Badan POM telah menyusun terkait aspek keamanannya di dalam penggunaan kemasan pangan, batas migrasi dan seterusnya terkait kemasan pangan. Dan untuk jaminan keamanan pangan dan mutu ini peraturan yang telah ditetapkan cukup banyak karena berbasis komoditi juga beberapa telah ditetapkan, antara lain adalah pangan olahan keperluan gizi khusus, pangan asam rendah dikemas hermetis, dan ada regulasi terkait kategori pangan ini juga penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian karena ini adalah menjabarkan secara detail jenis-jenis pangan olahan yang kaitannya adalah terkait penggunaan bahan tambahan pangan dan persyaratan cemaran gitu ya dalam rangka nanti proses pre-market di Badan POM. Selain itu juga Badan POM menerbitkan SMKPO, tadi Bu Deputi sudah jelaskan juga di paparannya, penerapan sistem manajemen keamanan pangan olahan dan program manajemen resiko. Semua ini bisa diakses, diunduh pada website yang sebagaimana tampil pada layar. Silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Lanjut. Ya, selanjutnya terkait pengawasan, kita tahu bahwa konsep di pangan adalah kita beberapa kementerian lembaga punya peran gitu ya. Jadi dalam kaitannya pemenuhan syarat keamanan, mutu dan gizi ini berbagi tugas gitu di antara beberapa kementerian. Dalam hal ini untuk pangan segar kita tahu ada kewenangannya Kementan, KKP, Badan Pangan Nasional, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Untuk pangan olahan sendiri juga ada peran Kepala Badan dan Kemenperin. Untuk pangan industri rumah tangga juga ada peran beberapa pihak, antara lain Kepala Badan dan Bupati Wali Kota. Untuk pangan siap saji juga sama, beberapa peranan dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Bupati Wali Kota. Sementara untuk kemasan pangan sendiri ini juga beberapa kementerian yang terkait dalam pengawasannya adalah Badan POM, Kemenperin, dan Kemendak. Next slide. Nah, ini konsep pengawasan bisa dilakukan secara berkala, intensif, dalam waktu tertentu, atau dalam hal adanya pelanggaran. Lanjut. Ini kami coba tuangkan dalam bentuk mind map gitu ya, supaya terlihat alurnya dari mulai pertanian, budidaya, proses pasca panen, ini siapa yang berperanan di dalamnya. Ini berdasarkan PP 86 Bapak Ibu sekalian, jadi memang di pangan sudah sangat clear pembagian tugasnya. Terus di pangan segar, terus hingga di proses produksi, penggunaan kemasannya hingga menjadi pangan olahan, termasuk proses distribusinya, peredaran hingga sampai ke konsumen itu jelas dibagi
peran masing-masing kementerian lembaga. Lanjut. Nah, terkait PP label dan iklan pangan ini di PP 69 ini memang masih digunakan yang lama, yang tahun 99, di mana kita tahu bahwa Undang-Undang Pangan kan 2012 ya, jadi harusnya memang sudah dilakukan revisi. Namun memang prosesnya saat ini masih dalam terus pengenalan untuk hormon. Lanjut. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di PP 69 kaitannya ke Undang-Undang Pangan. Tadi kan dikatakan bahwa PP 69 masih berlaku sepanjang memang tidak bertentangan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan gitu. Nah, sebagai informasi untuk keterangan yang paling sedikit dicantumkan pada minimal yang dicantumkan pada label di PP 69 ini tertuang A sampai E ini. Sementara di dalam Undang-Undang Pangan di tahun 2012 itu minimal informasi yang tertuang pada label ditambah beberapa poin yang memang harus dituangkan gitu dari A sampai I. Nah, inilah perubahan-perubahan inilah yang memang pada saat terjadi perubahan otomatis yang diacu adalah Undang-Undang Pangan untuk tataran implementasinya. Lanjut. Nah, ini isi dari RPP label iklan yang kami sedang kawal penyusunannya dan harmonnya yang memang saat ini masih dalam proses harmon belum ditetapkan karena masih ada beberapa materi belum harmon ya antara beberapa kementerian lembaga terkait iklan, larangan iklan. Dan ini harapannya nanti kami bisa melakukan pengawalan dan menyelesaikan RPP ini supaya bisa ditetapkan segera. Di dalam RPP label dan iklan pangan ini memuat beberapa informasi keterangan dalam label pangan. Ini kita tahu sudah ada peraturan Badan POM yang menjelaskan secara lebih teknis terkait hal ini, keterangan apa saja yang ada di dalam label. Kandungan gizi dan non-gizi juga ini peraturan teknisnya untuk implementasi sudah sangat banyak ditetapkan terkait informasi nilai gizi, angka label gizi ya, dan juga untuk ING untuk UMKM. Dan nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan secara lebih teknis dan ini pastinya perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, terutama UMKM, karena tadi Bu Deputi di awal menyebutkan kami support UMKM dalam berbagai aspek termasuk di bidang regulasi. Nah, di bidang ING ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu pelaku usaha UMKM terkait apa yang sudah dibuat atau di-arrange oleh Badan POM peraturannya. Nah, terkait kategori pangan juga sudah ada regulasi teknisnya yang menjabarkan secara lebih detail. Pencantuman klaim juga sudah ada peraturannya terkait klaim. Tentang iradiasi, tentang rekayasa genetik, pangan organik, ini semua sudah tersedia peraturan teknis Badan POM-nya, dan pada kesempatan pertemuan 3 hari ini akan dipaparkan oleh rekan-rekan menjabarkan secara lebih detail isi dari peraturan ini. Lanjut. Nah, terkait penyusunan peraturan, lanjut saja. Proses yang kami lakukan menerapkan good regulatory practices. Jadi mulai dari perencanaan, mengumpulkan data materi, melakukan pengkajian pustaka, selanjutnya melakukan proses penyusunan, melakukan pembahasan dengan stakeholder. Kami libatkan mulai dari rapat-rapat awal dengan tim pakar di bidangnya, terus dilakukan pembahasan dengan stakeholder, lakukan konsultasi publik, dan penyelesaian draft akhir sehingga akhirnya bisa ditetapkan dan diundangkan. Lanjut. Ini siklusnya, jadi kita tahu regulasi terus berkembang gitu ya, nggak bisa statis, perkembangan begitu pesat. Mulai dari proses penyusunannya tadi sudah disebutkan bagaimana prosesnya sehingga penetapan, sehingga saat inilah kita lakukan sosialisasi dan advokasi yang kita terus lakukan tiap tahun karena
terus lahir regulasi-regulasi baru yang perlu disonding kepada para stakeholder untuk diketahui dan implementasikan. Nah, dari proses itu implementasi berjalan, kami lakukan monitoring dan pengkajian evaluasi terhadap peraturan yang telah diimplementasikan tersebut, apakah berjalan dengan baik atau ada kendala. Nah, itu menjadi bahan evaluasi kami. Selanjutnya kami akan lakukan review kembali terhadap revisinya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk peraturan yang ditetapkan di tahun 2022 ini update status ya, jadi update status nggak cuma di media sosial ya, tapi di bidang peraturan kami juga update status. Peraturan yang ditetapkan di 2022 ini yang terbaru adalah terkait persyaratan cemaran logam. Ini memang revisi sebenarnya dari peraturan yang sudah ada di 2018. Kami melakukan pembaruan terhadap beberapa aspeknya, termasuk di peraturan tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan. Ini juga revisi dari tahun 2016, ditetapkan revisinya di 2022. Beberapa perubahan terjadi di dalam peraturan ini. Lanjut. Nanti secara detail narasumber berikutnya akan menjelaskan. Lanjut. Nah, ini informasi Bapak Ibu sekalian, saat ini kami di tahun 2022 sedang menyusun 10 item rancangan standar. Yang pertama kaitannya adalah revisi tentang kemasan, karena memang kita tahu peraturan kemasan tahun 2019 nomor 20 ini punya lampiran banyak sekali. Proses ini kami sudah lakukan dari tahun sebelumnya, tapi memang bertahap, jadi multi years gitu ya, berlanjut. Dan tahun ini kami lakukan untuk mereview lampiran 3 dan 4. Dan saat ini proses berlangsung pada pengkajian pusaka. Berikutnya adalah penyusunan mitigasi resiko untuk pedoman ini ya, berupa pedoman terkait senyawa etilen oksid, DIPN dan antrakinon dalam pengolahan, di mana kita tahu ini cukup banyak pemberitaan penolakan ekspor gitu ya, dan kita perlu menyusun pedoman mitigasinya. Saat ini proses di pembahasan dengan stakeholder dan tim ahli. Berikutnya adalah penyusunan pedoman pengkajian BTP. Nah, ini juga penting untuk disusun karena apa? Bahan tambahan pangan yang digunakan oleh para pelaku usaha itu terus berkembang. Jadi regulasi yang ada itu nggak berhenti sampai situ gitu. Jadi kami memfasilitasi adanya pengkajian untuk penggunaan yang di luar regulasi. Makanya kami susun pedoman pengkajiannya supaya ini menjadi SOP atau aturan main yang clear digunakan oleh tim kami. Berikutnya adalah penyusunan pedoman implementasi regulasi pangan berasam rendah untuk UMKM. Ini juga sama, kita tahu bahwa pangan berasam rendah ini juga banyak dihasilkan oleh UMKM, dan kami perlu menyusun pedoman implementasinya supaya lebih aplikatif, lebih mudah dipahami oleh UMKM. Berikutnya adalah revisi Badan POM tentang pengawasan produk rekayasa genetik. Ini juga tadi saya sudah sampaikan, berdasarkan perkembangan teknologi, ini banyak hal baru yang perlu dituangkan di dalam regulasinya, termasuk tadi genome editingnya. Berikutnya adalah revisi tentang kategori pangan. Ini juga sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, regulasi yang begitu lengkap tersedia di Badan POM terus kami lakukan review karena perkembangan luar biasa pesatnya, dan kami harus berkejar-kejaran dengan perkembangan teknologi, inovasi dan sebagainya, termasuk kategori pangan, karena luar biasa nih. Selama masa pandemi itu inovasi jenis pangan di Indonesia luar biasa berkembang. Tadi Bu Deputi sempat paparkan ya, ada serbuk biji salak dan sebagainya, atau bahan-bahan yang bisa menjadi eradikasi bahan berbahaya seperti formalin gitu ya. Nah, itu kaitannya ke penggunaan BTP, bahan pangan. Berikutnya adalah revisi label pangan, juga sama kami sedang lakukan terkait pencantuman warning BPA di dalam label. Ini masih berproses juga. Penyusunan pedoman iklan pangan juga sama kami buatkan, karena kita tahu yang namanya iklan itu begitu variatif, sehingga perlu dibikin pedomannya untuk tataran implementasi supaya kita bisa sama persepsi dalam mencermati regulasi yang ada. Berikutnya adalah revisi acuan label gizi. Ini juga penting dilakukan karena apa? Angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh Permenkes otomatis harus diikuti dengan penetapan ALG-nya atau acuan label gizinya untuk bisa diimplementasikan pada label.
Dan terakhir adalah terkait penggunaan mikroorganisme. Pada pengolahan ini juga sama, banyak sekarang tren untuk penggunaan mikroorganisme ditambahkan di pengolahan, dan itu harus disikapi dari sisi regulasinya seperti apa. Dan ini coba kami coba susun gitu ya untuk memudahkan para pengguna. Tahapannya yang ALG dan mikroorganisme sudah pada tahap konsultasi publik, sementara yang lainnya masih dalam pembahasan dengan stakeholder. Next slide. Nah, ini penutup Bapak Ibu sekalian, ini saya nggak tahu nih waktunya sebenarnya masih jangan-jangan sudah berlebih ya Bu. Ya, baik, ini penutup Bapak Ibu sekalian. Jadi ketentuan perundang-undangan terkait pangan ini memang sudah diatur secara lengkap dan komprehensif, mulai dari hulu ke hilir dengan melibatkan KL-KL sesuai kewenangannya. Dan dalam penyusunannya kami telah menerapkan GRP sehingga diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholder regulasi yang kami tetapkan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi sarana penting untuk membangun persamaan persepsi terhadap regulasi itu sendiri dan penerapan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan tersebut. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila dalam paparan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.